Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kalian sehat semua kah? Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap bisa menjaga kesehatan sehingga kalian walaupun tidak berangkat ke sekolah, kalian tetap bisa belajar seperti biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cause effect atau sebab akibat dengan menggunakan rumus such that dan so that. Oke, materi mengenai hubungan sebab akibat ada di kompetensi dasar 3.1 pelajaran bahasa dan sastra Inggris kelas 12. Di situ isinya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi, meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan such that, so that. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang struktur teksnya saja. Mengenai fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke. Apa itu kalimat sebab akibat? Kalimat sebab akibat adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu situasi yang menyebabkan terjadinya situasi lainnya. Situasi yang menjadi penyebab dinamakan cause atau sebab, dan situasi yang menjadi akibat dinamakan effect atau akibat. Rumusnya yang kita gunakan such that dan so that. Contoh kalimat yang sebab akibat: because the weather was nice, we went to the beach. It was such nice weather that we went to the beach. The weather was so nice that we went to the beach. Ketiga kalimat ini mempunyai rumus yang berbeda-beda. Kita lihat rumusnya. Kalimat yang pertama menggunakan rumus diawali dengan because, kemudian subjek, setelah itu verb, koma, kemudian verb lagi, dan ada verb berikutnya. Kita lihat kalimatnya yang tadi. Because the weather was nice, we went to the beach. Diawali dengan because, the weather adalah subjek, was adalah to be, nice adalah adjektif, we di sini adalah subjek, when kata kerja. Kemudian beach. Beach di sini sebagai adverb of place atau keterangan tempat. Kalian bisa memahami ya. Jadi rumusnya diawali dengan because, kemudian subjek, bisa to be atau kata kerja, setelah itu adjektif. Oke, kita lanjut dengan rumus kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua rumusnya subjek, kemudian verb, ada such, setelah such ada adjektif, kemudian noun, kemudian that, subjek, kata kerja. Nah, kita lihat lagi kalimat yang tadi. Kalimat yang kedua, it was such nice weather that we went to the beach. Kata it adalah subjek, was di sini to be, kemudian such, nice adalah adjektif, weather adalah kata benda, kemudian dilanjutkan dengan that, setelah itu subjek, verb lagi, yang belakang adalah adverb of place. Kemudian kita lihat kalimat yang ketiga rumusnya. Rumus kalimat yang ketiga subjek, verb, so, setelah so ada adjektif saja atau adverb saja, kemudian subjek that, subjek, verb.
adjektif yaitu kata sifat, adverb yaitu kata keterangan. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara penggunaan such dan so. Kalau kita menggunakan such, setelah such adjektif noun. Kalau kita menggunakan so, setelah so adjektif saja atau adverb saja tanpa noun, tanpa kata benda. Bisa dipahami ya perbedaannya? Setelah such ada adjektif, ada noun. Setelah so adjektif saja atau adverb saja. Sudah jelas di sini perbedaannya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. The elevator goes so slowly that I can't wait for it. Kata slowly di sini, adalah adverb ya. Kita lanjut. Rumus so adjective or adverb that. Contohnya, the coffee is so hot that I can't drink it. Kopi sangat panas sehingga saya tidak bisa meminumnya. Yang harus kalian perhatikan di sini, setelah so adjektif atau adverb tanpa benda. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau kita menggunakan so that, kalimat yang di depan disebut cause, kalimat yang di belakang disebutnya effect. Cause itu penyebab, effect itu akibat. Kita lihat kalimat yang pertama. The meteor storm was so beautiful. Beautiful di sini adjektif. Efeknya that we watched it all night. Meteor, kalian tahu loh meteor? Ya, meteornya sangat indah. Jadi kita menontonnya semalaman. Yang kalimat the meteor storm was so beautiful itu disebutnya cause. Kemudian we watch it all night disebutnya effect. Oke, kita lihat kalimat yang kedua. The tea was so hot. The tea was so hot. The tea was so hot. That I couldn't drink it. Karena teh sangat panas, jadi saya tidak bisa meminumnya. He is so sleepy that he goes to the bed. Dia sangat ngantuk, jadi dia pergi ke tempat tidur. Bisa dipahami ya? Jadi kalau setelah so langsung adjektif atau adverb. Kemudian kalau pakainya such, di situ ada kata bendanya. Nah, sekarang kita lihat such adjective noun that. Setelah kata such ada adjektif plus noun. Itu tadi perbedaannya antara such dengan so, such that dengan so that. Kalau tadi so that setelah so langsung adjektif, tapi kalau menggunakan such that setelah such adjektif kemudian noun, kata sifat, kemudian kata benda. Contoh kalimatnya, it was such horrible weather that we spent the whole day at home. Cuaca sangat buruk, jadi kita menghabiskan waktu seharian di rumah. Oke, kita lanjutkan. Kalau sebab akibat menggunakan such that, dengan menggunakan rumus such that, contoh kalimatnya, it was such beautiful meteor storm. Di sini kita bisa bedakan tadi kalau setelah such itu
beautiful meteor storm. Beautifulnya adjektif, meteor stormnya di situ adalah noun. Oke. Kemudian sebagai akibatnya, that we watch it all night. Kemudian contoh kalimat yang kedua, she is such a charming woman. Charming woman that everybody stare at her. Charming woman tuh wanita cantik. Karena dia wanita cantik, maka setiap orang memandanginya. Kalimat yang ketiga, there was such a lot of problem. Ada banyak masalah. That the police called. Sehingga polisi dipanggil. Jadi kalimat there was such a lot of trouble, karena banyak masalah maka polisi dipanggil. Nah, itulah materi kita kali ini. Untuk latihan di rumah, kalian buat kalimat menggunakan rumus such that atau so that dengan kalimat yang ada di sini. Di sini ada 5 buah kalimat, 5 buah soal kuis yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan apa yang tadi saya jelaskan. Jangan lupa nanti akan ada soal di Google Classroom, akan saya bagikan. Kalian kerjakan dengan batas waktu tertentu. Dan jangan lupa pula setelah menonton penjelasan ini, silahkan kalian like, subscribe, beri komen, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.